استغفر الله العظيم استغفر الله من قلب بلا عمل استغفر الله من قلب بلا عمل استغفر الله من قلب بلا عمل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والأولياء الشهداء والصالحين وكتب الأول والله رب مجتهدين ومقلدهم في دينه وجد أجدهم من طريق التابعين وجد أجدهم من طريق وجد لنا في دقيقة ولا جمنا شيخنا ولمعلمنا ولمن علمنا وغفر الله درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافذهم بديننا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومحدثة الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي ja'alna ilma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan haribaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan niatan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat sahjaku beritikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu hal yang sangat untung atau beruntung kita pada ketika saat ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan sehingga kita dapat duduk i'tikaf di masjid dalam mendengarkan majlis ilmu, dibacakannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aradallahu khairan abdan yufaqihu fid din. Ketika Allah menghendaki kita untuk menjadi baik, Allah akan membukakan hidayah kepada kita, petunjuk untuk kita selalu berbuat taat kepadanya. Di antaranya menuntut majelis ilmu. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keilmuan jangan dilihat karamatnya. Karena kebiasaan orang kita bila memandang guru hingga bakaramatlah sidin. Jangan itu suatu nilai lebih aja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika kita duduk di majelis ilmu, ambil daripada yang baik. Ambil daripada nasihat dan kita tinggalkan suatu pertentangan ataupun ketidakpahaman ataupun ketidakselarasan pemahaman dengan kita tanpa mempersoalkan atau mempertajam dengan bahasan-bahasan yang lebih, karena masing-masing biasanya punya dalil. Jadi kita bulatkan niat kita dalam menuntut ilmu, hadir di suatu majelis untuk benar-benar menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang benar-benar beriman tidak akan pernah tersia-siakan atau tercampakkan. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mempunyai ilmu pengetahuan itu akan beberapa derajat lebih tinggi martabat daripada orang yang kada beilmu. Itu tujuan daripada kita, di samping kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kefarduan menuntut ilmu itu bagi laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Batasnya, kada ada batasnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari ayunan
kita ajari anak kita dengan zikir di dalam ayunan, sudah dilantunkan ayat-ayat yang indah, kalimat-kalimat thayyibah sampai ke liang lahat. Jangan maayun anak sambil bernyanyi, jangan. Kecuali sidin berniat memang sang hajako jua hendak menjadikan anakku supaya jadi penyanyi. Nah, supaya kau umpat lidah kena aja. Anak umpat lidah dangdut aja lah. Na'udzubillah subhanahu iyadzubillah, jangan. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah berada pada hadis yang ke-1600. Alhamdulillah 1600 hadis yang telah kita bacakan. Dan pada bab ini diceritakan tentang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin cerita ini sudah lama dibicarakan di dalam tarikh Islam atau sejarah Islam, namun hal yang baru mungkin bagi yang belum pernah mendengar. Kita ungkap, kita baca daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau tentang para sahabat-sahabat Nabi, supaya apa ya tujuannya? Satu, kita dapat mencintai sahabat karena kita mengenalnya. Dua, kita dapat mengambil intisari sebegitu hebatnya kecintaan para sahabat Nabi lawan baginda Rasulullah SAW itu sangat tinggi sekali. Rasa-rasanya mengenai apa yang dilakukan oleh para sahabat itu menakjubkan hati kita. Kenapa jadi takjub? Rasa-rasanya aku mungkin kada sanggup berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul kesenangan kita, timbul kecintaan kita dengan para sahabat Nabi, dengan baginda Rasulullah SAW sendiri, yang tujuan akhirnya apa ya Mang? Innaka ma'aman ahbabta. Nanti kalian dibangkitkan beserta orang-orang yang kalian cintai. Rasulullah jadi primadona, sahabat jadi kesenangan dan pujaan, sehingga kita ketika mati dan kita dibangkitkan bersama jumratul aulia wasyuhada wassolihin. Sebegitu hebatnya kegembiraan pada saat itu, nang kada akan pernah ada gambarannya kegembiraan tersebut. Dibangkitkan kemana arahnya? Karena dua tempat aja lagi di akhirat, imma surga wa imma neraka. Jalan thariqatul ilal jannah, jalan menuju surga ialah jalan para anbiya, para nabi-nabi, khususnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita titi dan tuju daripada tujuan kehidupan kita. Taib. Qissatu Ghazwatil Badr. Cerita tentang peperangan Badar. Hadis yang ke-1600. Wa qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala syahidtu minal Miqdad bin Aswad mashhadan li an akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma udilla bih. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, syahidtu Miqdad bin Aswad, aku pernah menyaksikan Miqdad bin Aswad saat ketika menghadiri atau berada di sisi Rasulullah SAW, dan aku sangat senang sekali jika yang dilakukan Miqdad itu adalah aku yang melakukannya. Itu sangat menggembirakan aku. Apa yang dilakukan tersebut? Yang dilakukan Miqdad bin Aswad ini, apa yang dilakukannya sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu berkehendak sekali seandainya aku yang dapat melakukan hal tersebut. Jasidin, apa yang dilakukannya? Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Miqdad ibnu Aswad mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa yad'u ilal musyrikin. Saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwakan untuk memerangi kaum musyrikin. Karena musyrikin menyerang Islam, menyakiti Islam, Islam membela diri dengan mempertahankan. Rasulullah mendakwakan kepada para sahabatnya untuk bersedia-sedia untuk berperang dengan orang-orang musyrikin. Faqala la taqulu kama qala qaum Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila.
Lalu Mikdad berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana pengikut daripada kaum Jalut kepada Jalut ketika dia mengatakan kami tidak seperti mana kaum Nabiullah Musa ketika dia berkata kepada Nabiullah Musa, hai Musa, berperanglah engkau dengan Tuhanmu. Ketika umat Nabiullah Musa alaihissalam diajak Nabi Musa untuk memerangi Fir'aun, apa orang-orang yang ada di sekitarnya pengikutnya, wahai Musa, kami kada umpat berperang lawan pian aja perang, pian lawan Tuhan, pian aja berangkatnya kami dan perang, kami kada umpatan. Itu yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Siapa kaum Nabi Musa? Bani Israel. Makanya mulai bahari jo memang Israel ini pengkhianat. Kebanyakan Israel itu pengkhianat. Lawan nabinya beriman tapi karena mau mengumpati perang untuk berperang melawan Fir'aun. Surah Al-Maidah ayat 24. Kami jar Mikdad kada seperti umat Nabi Musa ya Rasulullah yang mengatakan cukup pian dengan Tuhan pian aja nang berperang. Tapi ya Rasulullah, ujar Mikdad, walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina aidika wa ma khalfaka. Kami akan menyertaimu ya Rasulullah bertempur ke medan perang melawan musyrikin. Di samping kiri kanan pian ya Rasulullah, di muka dan belakang pian kami akan menyertai pian ya Rasulullah. Ujar Mikdad bin Aswad. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jar Abdullah ibnu Mas'ud, saya lihat Rasulullah setelah mendengar perkataan Mikdad ibnu Aswad tadi bagaimana asraqa wajhuhu, berseri-seri muka Rasulullah saking senangnya, wasarrahu, dan sangat cemerlang sekali muka Rasulullah, senang sekali dengan perkataan Sayyidina Mikdad ibnu Aswad tadi yang mengatakan akan setia dengan Rasulullah walaupun menghadapi medan pertempuran. Tidak akan berkata sebagaimana kaumnya Nabi Musa jasidin. Jar Abdullah ibnu Mas'ud, seandainya aku nang mengucapkan itu, tujuannya apa yo? Menggembirakan Rasulullah, membuat muka Rasulullah atau wajah Rasulullah itu berseri-seri. Itu nang dihendaki benar oleh Abdullah ibnu Mas'ud, menyenangi Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Kita kayak apa yo, Bang? Dapatkah kita menyenangkan Rasulullah? Dapat. Dengan bagaimana caranya? Dengan memperbaiki hal ehwal keadaan diri kita. Di antara hendak menyenangkan Rasulullah bahwa sunnahnya selalu dikerjakan. Di antara sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, misalnya solat sunat, solat tahajud dan solat duha. Berapa rakaat bang? Berapa kemampuan pian? Mun sarakat pang aja dia, sarakat witir mana? Nang nyarinya sembahyang sunat tuh selain witir 2 rakaat minimal. Sembahyang malam. Umat dingin benar. Mulai sore tadi hujan jar sampai subuh semalam. Dingin benar Bang Lar. Nang mandi wajib jakoler. Saking dinginnya udara menyentuh untuk berudu aja sekoler benar. Tapi dengan iman kita kepada Allah, dengan iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dinginnya air dan dinginnya malam kada jadi penghalang bagi kita. Bismillah, berbangun, berduduk, tegakkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Berdiri kita, basuh daripada barang-barang yang mudah terkena najis atau terkeluar daripada najis. Kemudian dengan kita berudu, dan kemudian kita wajhiya lilladzi fataras samawati, kita menghadapkan muka kita ke hadrat li sunnat tahajud rakaatain lillahi Allahu akbar. Ayatnya terserah pian. Hendak panjang-panjang, hendak pendek-pendek terserah pian. Tuntung salam, kada sanggup lagi mata masih mengantuk, berdoa dan kemudian tidur kembali. Rasulullah pun begitu mah. Setelah sholat malam masih ada waktu Rasulullah tidur. Pada subuh harinya Rasulullah bangun kembali. Dan kemudian sholat duha pun pada ketika terangkat matahari lebih daripada 2 tombak atau kurang lebih jam 7 kurang seperempat lah. Karena kita terbit matahari itu jam 6 lewat seperempatan lah. Ya lewatkan sedikit lah dulu, lewatkan sedikit. Itu awal daripada dikatakan isyraq ataupun awal daripada waktu duha, ulun sudah jelaskan semalam.
Sampai sebelum Johor ada di situ. Waktu kita panjang kada kurang daripada 5 jam. Waktu kita berapa? 2 rakaat aja kan salat duha itu. Waktunya masih banyak lagi. Oke, menyakawa 2 rakaat pulang tambah. Masih ada waktu 2 rakaat pulang. Masih ada waktu 2 rakaat pulang. Masih ada waktu 2 rakaat pulang. Masih ada waktu 2 rakaat cukup sudah dengan 8 atau 12 rakaat. 12 rakaat sudah cukup. Begawi pulang. Sembahyang terus kada begawi ngalih gimana? Nah, itu di antara sunnah salat yang kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan banyak daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Dan di antara kesenangan dan atau menyenangkan Rasulullah bahwa kita memperbanyak sholawat setiap hari. Salawat apa aja cukup dengan pian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mun pian baca salawat kamilah mangga setiap hari mangga kopina panat pian. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan man kawan pemandiri. Kata kamu nyahuti lagi bersalawat terus. Tapi kalau kita memakai yang pendeknya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus kita baca sepanjang hari kita. Itu gimana kita untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat bagi kita di dunia kita dikasihi? Di akhirat wajib syafaati, orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaatku ya Rasulullah. Keuntungan kita mendapatkan 2 dunia dan akhirat, itu jangan sampai ditinggalkan oleh kita dalam kehidupan ini. Taib. Hadis yang berikutnya. Wa qala anil Barra radhiyallahu an, daripada Sayyidina Barra radhiyallahu an qala kana iddatu ashabin nabi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimman syahida badran iddatu ashabi Talut alladhi dawazu ma'ahu an-nahra bid'ata asyara wa 300. Qala al-Barra la wallahi ma jawaja ma'ahu an-nahra illa mu'minun. Oh, kama qala Rasulullah. Sayyidina al-Barra berkata, addatu ashabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah sahabat Rasulullah ketika menyertai Rasulullah, yang ikut serta dengan Rasulullah bergabung dengan pasukan Islam pada ketika perang Badar, ujar Sidin, itu mimman syahida badran addatu ashabil Talut. Itu seumpama jumlah tentaranya Talut alladzi zawazum an-nahra, yang beliau ketika itu menyertai Talut untuk berperang dengan Zalut. Tentaranya lebih besar lagi, puluhan ribu, dalam menyeberangi sungai. Saking setianya, walaupun menyeberang sungai sekalipun, menyeberangi lautan sekalipun, itu sahabat Sidin tetap ikut dalam peperangan itu. Jadi kalau perang Badar, kalau kita ketika ulun berada di sana, ulun menyaksikan getar hati kita manakala 1:10. Seikung kita musuh 10 ikung. Karena perbandingan Rasulullah jumlah tentaranya kurang lebih daripada 310 orang, musuh 3000 lebih. Berarti 1:10. 1 lawan 1 jam yang bercabut parang, bisa hati kita kutup-kutupan. Dihitung-hitung musuh ada 10. Getar hati kita terus. Orang-orang yang tidak beriman kuat pada saat itu pun tidak akan pernah mengikuti. Yang ikut pada ketika itu bid'a asyara wa salasami'atin, 310 orang yang menyertai Rasulullah itu dan bujur-bujur kuat. Seluruh daripada sahabat khulafaur rasyidin yang 4 ikut semuanya. 10 sahabat yang berbaiat dengan Rasulullah di bawah pohon dengan 10 orang tersebut ikut juga di dalamnya tuh. Termasuk daripadanya Zubair bin Awam ikut berperang, dan beliau sangat gagah berani dalam pertempuran di waktu perang Badar tersebut. Lalu ujar Sayyidina Barra, qala al-Barra la wallahi ma zawaja ma'ahun nahra illal mu'min. Orang-orang yang ikut berperang dengan Jalut pada ketika itu, orang-orang yang semuanya beriman dengan Allah dan Rasulnya, menyertai rajanya yang bernama Zalut untuk memerangi Talut. Begitu juga tentara yang menyertai Rasulullah pada ketika perang Badar, meskipun mengetahui dengan jumlah musuh yang lebih banyak 10 kali lebih lipat, tetap dengan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, tidak ada kegentaran sedikit jua pun.
Ikut sahabat. Orang-orang yang menyertai itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Rasulullah. Kita mengenai belum teruji lagi keimanan kita. Dengan para sahabat itu sudah teruji dan tertempa keimanan mereka. Itulah anak-anak orang kita hina mang. Itulah orang-orang yang kadang kita muliakan. Sehingga kita sanggup berkata bahwa ada aulia yang lebih mulia daripada sahabat. Satu jua pun daripada aulia setelah para sahabat itu tidak ada yang melebihi daripada sahabat. Bahkan ketika Sayyidina Sufyan Tsauri atau imta kekuasaan terhadap dengan Sayyidina Ali dan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an pada waqtul Jamal, dianggap beliau itu adalah orang yang menyeberangi daripada sahabat, tapi beliau masih beriman kepada Allah dan para sahabatnya. Lalu Imam Sufyan Tsauri berkata apa? Debu yang masuk ke lubang hidungnya Muawiyah itu lebih mulia daripada diri kita. Jersidin. Berarti para sahabat itu sangat mulia benar. Debu yang masuk ke lubang hidung Muawiyah pada saat ketika beliau bersama Rasulullah perang lebih mulia debu itu daripada diri kita di sini. Jadi Imam Sufyan Tsauri. Nah itu saking tingginya meletakkan penghormatan terhadap para sahabat. Jadi jangan sampai terbetik di hati kita membenci satu sahabat pun daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa qala an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik itu sahabat Nabi, meninggal pada tahun 72 Hijriah. Dan pada tahun 72 Hijriah lahirlah Imam Malik ibnu Anas. Nah, itu lain. Jadi sebaliknya Sayyidina Anas ibnu Malik meninggal pada tahun 72 Hijriah. Saat ketika lahirnya Imam Malik ibnu Anas sebaliknya namanya itu pada tahun 72 Hijriah. Jadi sebaliknya Malik ibnu Anas, Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu sahabat Nabi. Malik ibnu Anas itu adalah salah satu imam atau ashabul kubra atau dengan tabi'in kubra, bukan ashabul kubra, tabi'in kubra yang masih sempat berguru dengan salah seorang sahabat Nabi. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yanzuru ma sana'a Abu Jahlin fantalaqa Ibnu Mas'udin fawajadahu qad darabahu Ibnu Afra hatta barada qala anta Abu Jahlin qala fa akhadha bi lihyati qala wa hal fawqa rajulin qataltumuhu aw rajulin qatalahu qaumuhu aw qaum. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, may yanzuru ma sana'a Abu Jahlin. Ayo sahabat, di antara kalian siapa yang mau melihati, menyelidiki atau memeriksa keadaan Abu Jahal? Ini kan setelah peperangan Badar. Siapa yang bisa akan atau yang hakun, yang mau menyelidiki bagaimana sekarang keadaan Abu Jahal? Siapa yang berangkat? Fantalaqa, berangkatlah Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud dengan segera menyambut daripada tawaran perintah Rasulullah SAW, langsung Ibnu Mas'ud berangkat ke medan perang untuk melihati kondisi kayak Abu Jahal. Fawajadahu qad darabahu Ibnu Afra. Abdullah Ibnu Mas'ud di medan tempur melihat dan menemui Abu Jahal sedang terluka parah. Terkena siapa? Terkena sabetan pedang daripada Ibnu Afra. Ibnu Afra ini namanya kayak ini makanya. Kenapa digaleri Ibnu Afra? Afra itu sebenarnya namanya, kenapa disebutkan namanya? Nama beliau itu Mu'az bin Haris. Jadi Ibnu Afra dan abah daripada atau mertua daripada Sayyidina Haris itu adalah pimpinan suku atau Bani Afra. Karena nisbat dan pangkat yang tinggi daripada istrinya, lalu dinisbatkan ke sukunya, lalu dinamakan dengan Ibnu Afra atau anak daripada suku Afra. Nama beliau adalah Mu'az bin Haris, nama beliau. Jadi ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud datang ke medan perang dan kemudian mendapati ternyata Abu Jahal sedang terluka disabet oleh pedang Ibnu Afra. Dan ketika hatta barada, sampai Abu Jahal itu sakratul maut, sudah
saking luka parahnya. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud datang dan mendekati orang tersebut. Qala dia berkata, anta Abu Jahlin, ikam yang namanya Abu Jahal kah Jisidin? Kamu yang namanya Abu Jahal. Bapaknya Abdullah bin Mas'ud pun kada tahu kada pinandu namanya Abu Jahal. Fa akhadha bi lihyatihi, lalu Sidin renggut daripada jenggotnya, dipegang jenggotnya. Kamu Abu Jahal ya? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala wa hal fawqa rajulin qatalamuhu. Adakah seorang laki-laki yang gagah yang kalian bunuh, atau dengan perkataannya seorang laki-laki yang terbunuh oleh kaumnya masih sanggup bersombong diri bang Abu Jahal rupanya sebelum matinya. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, apakah kamu Abu Jahal? Adakah orang yang kalian lihat, kamu lihat seorang yang gagah yang terbunuh oleh kaumnya? Masih membanggakan dirinya sebagai kebakarannya apa? Ada kebakaran. Innalillahi. Mudah-mudahan kalau musibahnya diredakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita teruskan hadis yang berikutnya. Wa qala Abi Talhah radhiyallahu an, dan daripada Abi Talhah radhiyallahu an, qala inna nabiyallahi amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, ujar Abi Talhah, untuk apa? Amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadid Quraisy, untuk memerintahkan membuang tidak kurang daripada 24 mayat orang kafir Quraisy. Simpuni dan Rasulullah lemparkan ke dalam mana? Fakuzifu, dilontarkan, dibuang, pitawi min atwa'i badrin, ke dalam salah satu sumur daripada sumur-sumur yang ada di Badar. Badar itu nama tempat perang Badar, peperangan yang dilakukan di daerah Badar. Jadi perang Badar itu perang di daerah Badar, sebagaimana juga perang Tabuk itu di daerah Tabuk nyerenya. Keadaan sumur tersebut khabithin, sumur yang kering, muhbithin, yang kotor. Itu salah satu. Jadi ada hadis yang lain, orang-orang yang pernah meletakkan kotoran atau perutan unta saat ketika Rasul yang kotor, yang penuh dengan kehinaan, dilontarkan seluruh mayat yang ada di situ, yang korban daripada perang Badar, dilontarkan dan dibuang ke sana, kada kurang daripada 24 mayat orang Quraisy. Wa kana idza zahara ala qaumin aqama bi arasatin salasata layam. Biasanya Rasulullah SAW dalam peperangan itu, setelah usai peperangan Rasulullah masih tinggal beberapa hari atau 3 hari di medan perang tersebut. Pada maka Nabi Badrin, manakala Rasulullah SAW di daerah Badar, al-yauma tsalisah, pada hari yang ketiganya sebelum pulang, amara birahilatihi, beliau memerintahkan untuk disediakan ontaknya, fasadda 'alaiha rahlahu, dan beliau menunggangi daripada untanya, summa masya, kemudian berjalan, wattabi'ahu ashabuhu, dan menggiringi sahabat-sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW berjalan dengan unta, para sahabatnya langsung menggiring semuanya di belakang dan di samping kiri kanan Rasulullah SAW. Wa qalu, dan mereka berkata, ma nara yantaliqu illa li ba'di hajatih. Tidak biasanya Rasulullah SAW berangkat seperti ini kecuali ada suatu keperluan yang sangat perlu sekali. Ada suatu keperluan yang khusus. Hatta qama alla syafatir raqi, sampai Rasulullah berada di mulut atau di tepi daripada sumur Ar-Raqi, yang di situ yang dibuangnya daripada 24 jenazah atau mayat orang-orang Quraisy yang korban daripada perang Badar. Faja'ala yunadi bi asma'ihim wa bi asma'i abaihim. Kemudian Rasulullah menyeru mereka, memanggil mereka satu persatu dengan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh. Kalian sebenarnya akan bahagia, akan mendapati kesenangan seandainya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini bepender lawan mayat di dalam lubang Rasulullah. Kalian itu akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan seandainya kalian ata'tumullaha wa rasulah,
seandainya kalian itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, kami telah mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada kami. Kami memenangkan peperangan, kami mendapatkan harta ghanimah, ma wa'ada rabbina, sebagaimana janji Allah memenangkan kaum Islam. Ya Rasulullah, kami sudah mendapatkan hal tersebut. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, sekarang kalian apakah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah karena keingkaran dan kemusyrikan kalian? Sekarang sudah kalian meninggal dan mati, apakah kalian juga mendapatkan sebagaimana janji Allah dengan siksa dan fitnahnya? Lalu melihat yang demikian, qala Abi Talha berkata, faqala Umar, lalu Sayyidina Umar yang berada di sisi Rasulullah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukallimu min ajzadin la arwahalah, pian berbincang-bincang dengan orang-orang yang sudah tidak mempunyai arwah lagi, ya Rasulullah. Artinya, ya Rasulullah, kenapa pian berbincang-bincang dengan orang yang telah matian? Sungguh mereka kadang akan mendengar perkataan pian. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang Nabi Muhammad atau jiwa Muhammad ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Ma antum mempunyai kemampuan untuk menjawab lagi. Jadi perkataan itu mereka mendengar. Nah, kalau itba' daripada hadis ini, berarti orang-orang di kubur itu mendengar orang-orang yang ada di atasnya. Jadi ketika kita berada di hadrat kubur kuitan atau di para ziarah di makam-makam tertentu, janganlah berbuat atau berkata-kata yang kada pantas. Ya, kalau hendak kayak berbicara dengan mama, dengan abah itu terserah. Tapi yang paling baik dipanjatkan doa-doa, bacaan-bacaan daripada ayat Al-Quran, zikir-zikir dan salawat di atas kubur tersebut. Jangan bepanderan aja, mama lah, jangan pian masih hidup lagi loh, di bawah bepander sini. Lebih baik pian babacaan. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu apa? Mendapatkan pahala orang yang dibacakannya. Sesuai dengan hadisnya. Apakah dia sahabat Karimah? Suatu ketika sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, mama ulun meninggal secara mendadak, tapi ulun mengetahui wa azunnu, dan aku meyakini ya Rasulullah bahwa mama ulun itu hendak bersedekah, tapi keburu meninggal, beliau kada sempat lagi. Lalu Jisidin, jikalau aku bersedekah apakah ibu mendapatkan pahalanya? Naam ya Rasulullah, ya ibu mendapatkan pahalanya. Berarti sedekah kita itu manfaat bagi kedua orang tua kita. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Imam Bukhari. Jadi jangan ragu lagi, nak menyumbang pian sumbang aja. Sudah aja. Satu hadis lagi sebagai penutup. Wa qala an Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraki, daripada Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraki, wa kana mimman syahida Badr, beliau adalah termasuk orang yang ikut dalam peperangan Badar. Qala ja'a Jibril alaihi salatu wassalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma tu'adduna ahla badrin fikum. Jadi pada perang Badar itu malaikat Jibril itu datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ahlal badri fikum, bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar ini ya Rasulullah? Qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwah, itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman atau seabdal atau seutama-utama orang-orang yang beriman kepadaku ya Rasulullah, atau dengan perkataan yang seumpamanya, ujar Sayyidina Rifa'ah. Qala wa hakadha man syahida badran minal malaikah. Begitupun ujar malaikat Jibril, begitupun ya Rasulullah, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah dalam mengikuti peperangan Badar ini adalah malaikat-malaikat yang terbaik aja yang diikutkan dalam peperangan Badar ini. Jadi dalam hadis riwayat yang lain, sungguh malaikat Jibril pada waktu perang Badar itu
malaikat Jibril atau rupa daripada yang diserupai oleh malaikat Jibril ketika turun itu adalah rupanya daripada Sayyidina Zubair bin Awam. Jadi Abdullah ibn Zubair anak beliau ketika perang Badar, Abah Ulun yang bernama Zubair bin Awam turun dengan gagahnya dan dengan ketampanan yang memang terkenal. Sayyidina Zubair bin Awam terkenal dengan orang yang sangat tampan sekali. Dengan ketampanan dan wibawanya dia turun dengan pakaian yang sangat cemerlang, yaitu berwarna kuning ataupun dengan ikatan surban yang kuning. Beliau turun ke medan perang dan ternyata sahabat yang lain melihat, "Ya Rasulullah, bukankah Sayyidina Jabir itu ada di medan perang? Kenapa ada lagi di sisimu ya Rasulullah?" Wahai sahabat, ketahuilah ini adalah Jibril dalam rupa Zubair bin Awam. Jadi malaikat Jibril pun mengambil merupa daripada Sayyidina Zabir ibnu Awam. Jadi saking mulianya Sayyidina Jabir itu, nanti kita baca pada hadis-hadis tentang kemuliaan daripada Sayyidina Jabir. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan dengan berkah kita membaca hadis Rasulullah SAW bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, dimatikannya kita, anak istri kita dan seluruh keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah, menjadi umat Rasulullah SAW, diberikan syafaat nanti di akhirat dan dikumpulkan dan digolongkan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang halal dan yang thayyib, dan Allah anugerahkan kepada kita anak istri kita dengan kesehatan yang prima. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.